1. Panen dan pasca panen tanaman perkebunan. Mengelola tanaman siap panen. A. Panen. Tujuan perlakuan panen adalah mengumpulkan komoditas dari lahan penanaman pada taraf kematangan yang tepat dengan kerusakan yang minimal, dilakukan secepat mungkin. 1. Menentukan waktu panen yang tepat. Cara visual. Dengan melihat perubahan ukuran, warna, bentuk, dan lain-lain. Cara fisik. Dapat dilakukan dengan perabaan, keras, atau lunak. Cara komputasi, yaitu dengan menghitung umur komoditas. Cara kimia, melakukan pengukuran atau analisis kandungan zat atau senyawa dalam komoditas. 2. Melakukan penanganan panen yang baik. Dapat dilakukan dengan melakukan persiapan panen dengan baik, hindari kerusakan mekanis, memperhatikan bagian tanaman yang dipanen. B. Penanganan segera setelah panen. 1. Pengeringan untuk mengurangi kadar air biji-bijian. 2. Pendinginan pendahuluan biasanya dilakukan untuk buah-buahan dan sayuran buah di sekitar 1-2 jam. 3. Pemulihan untuk umbi-umbian dan rizoma sebaiknya dijemur selama 1-2 jam dengan tujuan untuk merontokkan kotoran yang menempel pada umbi. 4. Pengikatan dilakukan untuk sayuran, umbi akar atau wortel, dan buah yang bertangkai seperti rambutan. 5. Pencucian dilakukan untuk sayuran yang tumbuh di tanah. 6. Pembersihan, yaitu membersihkan dari kotoran atau benda asing lainnya. 7. Sortasi dengan tujuan untuk memisahkan komoditas yang layak pasar dengan komoditas yang tidak layak pasar. C. Penanganan pasca panen. 1. Grading atau pengkelasan dan standarisasi. 2. Pengemasan. Keuntungan dilakukan pengemasan pada produk panen adalah melindungi komoditas dari kerusakan, pengaruh lingkungan, kotoran, ataupun pencemaran, memudahkan pengontrolan, memudahkan penanganan, meningkatkan pelayanan dalam pemasaran, dan mengurangi serta menekan biaya transportasi atau biaya tata niaga. 3. Penyimpanan. Prinsip dari perlakuan penyimpanan yaitu mengendalikan laju transpirasi, mengendalikan respirasi, mengendalikan atau mencegah serangan penyakit, mencegah perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki konsumen. Lama penyimpanan atau ketahanan simpan dapat diperpanjang dengan mengontrol penyakit yang timbul setelah panen, mengatur kondisi atmosfer, perlakuan kimia, perlakuan penyinaran, dan penyimpanan dingin. Faktor yang berpengaruh pada keberhasilan penyimpanan. Perlakuan sebelum panen, panen dan penanganan pasca panen, pre-cooling, kebersihan, serta varietas atau kultivar hasil tanaman dan tingkat kematangan. 4. Pengangkutan.
Faktor pengangkutan yang perlu diperhatikan adalah fasilitas angkutan, jarak tempuh atau lama perjalanan, dan perlakuan bongkar muat yang diterapkan. 5. Pemberian bahan kimia. Tujuan pemberian bahan kimia adalah misalnya insektisida atau fungisida, mencegah serangan penyakit setelah panen. Penyerap etilen untuk mengikat gas etilen. Pemberian etilen untuk mempercepat pematangan. Pemberian zat penghambat pertunasan untuk menekan tumbuhnya tunas. Pelilinan pada permukaan buah. Pemberian kapur pada bekas potongan tangkai kubis untuk mencegah pembusukan. Dan pemberian senyawa tertentu. Prinsip dasar penanganan pasca panen yang baik. 1. Mengenali sifat biologis hasil tanaman yang akan ditangani. Perubahan yang terjadi dari bagian tanaman setelah panen. A. Perubahan fisik atau morfologis, di mana akan terjadi perubahan pada daun menjadi kuning, bunga, layu, batang memanjang atau mengeras, buah matang, ranum atau bonyok, umbi dan ubi bertunas ataupun berakar. B. Perubahan komposisi. Kadar air berkurang, karbohidrat pati menjadi gula dan sebaliknya, lemak menjadi tengi, protein terurai, vitamin dan mineral hilang atau berkurang, dan timbul aroma dan bau. 2. Mengetahui jenis kerusakan yang dapat terjadi. A. Kerusakan fisik atau fisiologis. B. Kerusakan mekanis. C. Kerusakan biologis. 3. Melakukan penanganan yang baik. Menggunakan teknologi yang baik dan menyesuaikan dengan tujuan penanganan. Hindari kerusakan apapun penyebabnya dan pertimbangkan biaya dan pemanfaatannya. Faktor-faktor yang berpengaruh pada kerusakan hasil tanaman. 1. Faktor biologis. Nah, faktor ini disebabkan oleh pengaruh respirasi, transpirasi, pertumbuhan lanjut, produksi etilen, dan hama penyakit. 2. Faktor lingkungan. Temperatur, kelembaban, komposisi udara, cahaya, angin, tanah, dan media. Berikut adalah contoh kerusakan yang terjadi pada produk panen setelah panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.